Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 343 Pencerahan dan Terobosan. Tidak perlu, Luo Xiu menolak menerima pil obat dari Lu Mengyao, meskipun itu adalah pil esensi jiwa tingkat 7 yang bisa memulihkan kekuatan kesadaran dan memperbaiki kerusakan laut kesadaran. Dia hanya ingin segera kembali untuk bermeditasi. Pengalaman menaklukkan jalan jiwa di tingkat kedua menara jiwa memberinya pencerahan tentang teknik transformasi kesadaran spiritual. Begitu aku bisa menguasai transformasi kesadaran spiritual, kesadaranku yang kuat bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya. Tanpa berbicara dengan siapapun, Luo Xiu langsung melesat ke udara, menggunakan teknik naga terbang untuk terbang kembali ke tempat tinggalnya. Siapa sangka dia bisa menaklukkan jalan jiwa tingkat kedua menara jiwa, tapi terlihat terluka seperti ini, jelas tidak sebanding dengan Putri Wuxin. Benar, Putri Wuxin tidak menunjukkan perubahan wajah ketika keluar dan bahkan bertahan setengah dupa di tingkat ketiga. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Luo Xiu langsung mengaktifkan formasi yang telah ia atur, lalu memasuki mode meditasi. Tidak lama setelah Luo Xiu mulai bermeditasi, di sebuah tempat kosong yang dikelilingi oleh 20 jenius muda, sebuah monumen batu didirikan. Sesuai aturan, kalian 20 orang telah menjalani ujian di 4 menara uji. Sekarang saatnya mengumumkan peringkat. Pria berjubah ungu muncul lagi, suaranya dingin saat dia mulai menulis di batu. Mulai dari yang terendah hingga tertinggi, 20 nama cepat diukir. Di peringkat pertama sementara adalah Xingling dari Istana Bintang Surgawi, yang berhasil menaklukkan tingkat kedua menara tanpa batas, tingkat pertama menara jiwa, menara tubuh emas, dan menara gaib ilahi, dengan total 7 poin. Menara jiwa, menara tubuh emas, menara gaib ilahi, menaklukkan tingkat pertama mendapatkan 1 poin, tingkat kedua mendapatkan 2 poin, dan seterusnya. Ada 2 cara untuk menaklukkan setiap tingkat. Hanya yang menggunakan cara kedua yang mendapatkan poin penuh, sementara yang menggunakan cara pertama hanya mendapatkan setengah poin. Tingkat menara tanpa batas memberikan poin 2 kali lipat dari 3 menara uji lainnya. Setelah Xingling, berturut-turut ada Wu Yun, Gui Yu, dan Dao Wuxin. Xingling menduduki peringkat pertama sementara karena ia berhasil menaklukkan tingkat kedua menara tanpa batas dan mendapatkan 4 poin, sedangkan 3 menara uji lainnya memberikan masing-masing 2 poin. Jelas, menara tanpa batas adalah kunci untuk membedakan skor. Xingling, Wu Yun, Gui Yu, dan Dao Wuxin adalah 4 jenius teratas di antara 20 orang ini. Selanjutnya, Jiang Wuji, Jizan, dan Lu Mengyao termasuk dalam kelompok kedua. Luo Xiu termasuk dalam kelompok kedua, saat ini berada di peringkat kelima, setelah menaklukkan tingkat kedua menara jiwa dengan total 3 poin. Di udara, seorang pria kekar berkata datar, menaklukkan tingkat kedua menara jiwa. Hasil ini hanya biasa saja. Penguasa surga Liu, Anda keliru. Harus diingat bahwa kultivasinya baru tahap pertama Pangeran Bela Diri, jawab wanita bergaun ungu dengan senyum. Berusia 20 tahunan dengan kultivasi tahap pertama Pangeran Bela Diri, jelas bakatnya tidak luar biasa, kata pria kekar itu. Kalau begitu, mari kita lihat apakah keturunan Xing Wukong sebaik yang Anda katakan. Pria kekar itu mengangguk sambil tersenyum, lalu keduanya berjalan di udara menuju menara tanpa batas. Saat ini, di tingkat ketiga menara tanpa batas, Xingling dengan bintang di atas kepalanya melawan 3 ahli santo bela diri tahap akhir. 3 lawannya memiliki keunggulan masing-masing, 1 ahli dalam serangan jiwa, 1 memiliki tubuh tempur tahap akhir, dan 1 lagi memiliki energi sejati yang jauh lebih kuat. Ketiga lawan ini sangat kuat, menguasai teknik kerjasama, dan hampir tidak memiliki kelemahan. Ini adalah kali keempat Xingling mencoba tingkat ketiga menara tanpa batas, dan 3 kali sebelumnya selalu gagal. Xingling adalah jenius serba bisa, tubuhnya mencapai tahap awal tubuh tempur suci, jiwa santo bela diri tahap tengah, dan dia menguasai sedikit hukum emas. Tidak lama lagi dia bisa menaklukkan tingkat ketiga menara tanpa batas. Pria kekar itu berbicara dengan tenang, terlebih lagi, dia baru berusia 27 tahun, seorang jenius yang sangat langka. Wanita bergaun ungu tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Dia tahu penguasa surga Liu dan seseorang dari Istana Bintang Surgawi adalah teman lama,
jadi dia ingin merekomendasikan keturunannya ke tingkat yang lebih tinggi melalui Saint Domain. Namun, seorang jenius langka dari alam samudera bintang, meski luar biasa di tingkat ini, tidak seberapa di mata tingkat yang lebih tinggi. Di seluruh alam semesta, ada banyak alam, dan alam samudera bintang hanyalah alam rendah. Ada alam menengah dan alam tinggi, serta 8 alam tertinggi. Di alam rendah, tingkatan abadi adalah yang terkuat, sementara di alam menengah ke atas, tingkatan abadi hanya dewa tingkat paling dasar. Di atas dewa ada dewa besar, raja dewa, dan kaisar dewa. Jadi, seorang jenius langka di alam samudera bintang mungkin bisa mencapai tingkatan abadi menjadi dewa, tetapi peluang menjadi dewa besar atau lebih tinggi hampir nol. Jalan kultivasi bela diri sangat panjang. Beberapa jenius mungkin sangat cemerlang, tetapi akhirnya hanya tetap sebagai jenius, bukan menjadi ahli sejati. Bakat mereka mungkin memudar, atau mereka mungkin jatuh dan mati. Dewa besar dan raja dewa dari alam tinggi lahir setelah melewati usia yang sangat panjang, sementara alam menengah hanya melahirkan satu dewa besar setiap 10.000 tahun. Ujian wilayah suci baru saja dimulai. Apakah dia layak direkomendasikan ke tingkat yang lebih tinggi tergantung pada kemampuannya, kata wanita bergaun ungu dengan tenang, lalu berhenti memperhatikan Xingling di dalam menara tanpa batas. Bagi wanita yang telah ada selama ribuan tahun itu, para jenius yang telah memahami hukum-hukum alam pada usia 20-an sudah terlalu sering ia saksikan. Bahkan, dia sendiri adalah seorang jenius seperti itu. Namun, melihat kembali ke masa lalu, para jenius yang luar biasa itu banyak yang gugur dan lenyap selama perjalanan mereka. Hanya dia yang berhasil bertahan dan mencapai titik ini. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Luo Xiu langsung memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Di dalam lautan kesadarannya, dia terus-menerus mempelajari dan menyimulasikan misteri dari transformasi kesadaran ilahi menjadi bentuk nyata. Bahkan, dia menemukan bahwa kekuatan hukum alam dapat disatukan ke dalam serangan jiwa. Latihan bela diri, baik memperkuat jiwa maupun tubuh, pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat diri sang kultivator. Semuanya menuju ke arah yang sama, baik itu kultivator yang memperkuat jiwa maupun tubuh. Setelah mencapai tingkat tertentu, mereka semua harus memahami hukum alam. Kekuatan hukum alam yang menguatkan tubuh dapat membuat tubuh perang semakin kuat, dan setiap serangan akan mengandung kekuatan hukum alam. Demikian pula, serangan jiwa. Jika kekuatan hukum alam dapat disatukan dengan kesadaran, maka serangan jiwa akan mendapatkan dukungan dari kekuatan hukum alam. Penemuan ini membuat Luo Xiu sangat bersemangat. Dia yakin bahwa jika dia bisa menguasai teknik ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dengan menggunakan hukum kematian dalam serangan jiwa, kekuatan serangannya akan meningkat berkali-kali lipat. Sedangkan hukum kehidupan dapat digunakan untuk melindungi lautan kesadarannya, meningkatkan kemampuan pertahanan dan pemulihan secara signifikan. Tiba-tiba, Luo Xiu mengangkat tangannya perlahan, dan di sekitarnya, api hitam nan suram muncul di ujung jarinya. Dengan tatapan yang fokus, dia melancarkan sebuah serangan, dan seketika, ruang di depannya retak dengan celah-celah yang dalam. Dia tidak melanjutkan serangan, melainkan tatapan matanya berubah menjadi hitam pekat. Ruang yang tadinya hanya retak, kini benar-benar pecah, membentuk area vakum kegelapan berdiameter 1 meter. Dengan menggunakan kekuatan hukum dalam serangan jiwa, seranganku menjadi jauh lebih kuat. Luo Xiu melihat pemandangan ini, matanya berbinar senang. Tubuh perangnya saat ini baru mencapai tahap akhir dari pangeran bela diri, tetapi karena ditempa oleh hukum kehidupan dan kematian, dapat dibandingkan dengan tahap awal santo bela diri. Sedangkan kultivasi energi sejatinya bahkan lebih rendah, baru pada tingkat pertama pangeran bela diri. Karena keterbatasan tubuh dan energi sejatinya, kekuatan hukum yang dapat dia gunakan juga terbatas. Namun kesadarannya berbeda, kesadarannya sudah mencapai tingkat keempat santo bela diri, sehingga serangan yang dihasilkan sangatlah kuat. Berubah, dengan satu pikiran, sebuah pedang panjang api hitam muncul di hadapannya. Pedang api hitam ini bukanlah benda nyata, melainkan bayangan yang tampak seolah bisa lenyap dengan hembusan angin. Namun, bayangan yang tidak stabil ini adalah hasil dari teknik transformasi kesadaran ilahi menjadi bentuk nyata, dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan kesadaran di tingkat keempat santo bela diri, Luo Xiu dapat dengan mudah menghancurkan lawan yang belum menguasai teknik ini, bahkan membunuh mereka seketika. Sekarang aku sudah menguasai teknik transformasi kesadaran ilahi menjadi bentuk nyata. Serangan kekuatan pedang dunia bawahku juga akan semakin kuat. Luo Xiu tidak langsung mempraktikkan pedang dunia bawah di ruangan itu karena kekuatannya cukup besar, tidak cocok untuk dicoba di tempat sempit. Seiring meningkatnya tingkat kultivasinya, Luo Xiu semakin memahami bahwa seorang ahli bela diri sejati harus menciptakan teknik mereka sendiri. Meskipun ada teknik hebat yang diajarkan oleh orang lain, itu tidak akan menjadi bagian dari dirinya sepenuhnya.
Ketika mencapai tingkat tertentu, perkembangan akan terhenti. Oleh karena itu, Luo Xiu selalu berusaha menciptakan tekniknya sendiri, mulai dari serangan pedang yang mematikan, hingga pedang dunia bawah, semuanya adalah proses evolusi bertahap. Selain itu, dia juga mengembangkan hukum kehidupan dan kematian dari pemahamannya terhadap cakram kehidupan dan kematian. Tanda hidup dan mati bukanlah teknik yang ada dalam cakram kehidupan dan kematian, tetapi merupakan hasil dari pemahaman Luo Xiu. Setiap orang yang mempelajari hukum dasar ini akan memiliki pemahaman yang berbeda. Ketika Luo Xiu keluar dari kamarnya, dia melihat sebuah batu yang mencatat peringkat di luar sana. Sejak masuk ke wilayah suci, hampir sebulan telah berlalu, yang berarti Luo Xiu kali ini berlatih tertutup selama lebih dari 10 hari. Selama periode ini, para jenius muda lainnya terus berkembang pesat. Peringkat Luo Xiu yang semula kelima, kini turun menjadi peringkat ke-13. Saat ini aku tidak terburu-buru untuk menantang lapisan ketiga menara kesadaran. Aku ingin melihat apakah menara tubuh emas bisa memberiku kejutan. Luo Xiu menatap ke arah menara tubuh emas. Jiwa kekal miliknya sudah lama tidak terpicu. Sejak kebangkitan teknik ilahi, dia menyadari bahwa ini adalah jiwa kekalnya adalah teknik ilahi fisik. Seperti namanya, setiap kali jiwa kekal ini aktif, tubuh perangnya mendapatkan peningkatan terbesar, sedangkan kesadaran dan energi sejatinya relatif lebih sedikit. Dan seiring dengan semakin tinggi tingkat kultivasinya, peningkatan pada kesadaran dan energi sejatinya menjadi semakin kecil. Teknik ilahi berada di atas teknik super. Melalui pemahaman akan diagram hukum dasar kehidupan dan kematian, Luo Xiu kini tahu bahwa jiwa kekal yang dia miliki disebabkan oleh hukum kehidupan. Luo Xiu berpikir bahwa diagram hukum dasar ini menyimpan misteri yang tak terbatas. Jika hukum kehidupan bisa membangkitkan jiwa kekal, maka hukum kematian pasti juga bisa membangkitkan atau memahami kemampuan lainnya. Inilah alasan mengapa Luo Xiu meninggalkan pemahaman tentang hukum api dan ruang, dan berfokus pada pemahaman hukum kehidupan dan kematian. Kultivasiku telah mencapai pangeran bela diri, dan aku masih memiliki satu kesempatan lagi untuk menerima hadiah dari hukum dasar. Luo Xiu sangat menantikannya. Kaisar Agung Seni Bela Diri.